Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi, Bahasa Indonesia kelas 8. Struktur dan kebahasaan teks narasi. KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. KD 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Tahukah kalian apa itu teks narasi? Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi atau non-fiksi. Struktur teks narasi. Yang ke-1 ada orientasi. Pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. 2. Komplikasi. Dalam bacaan memuat problem atau persoalan yang ada dalam cerita. 3. Resolusi, memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. 4. Koda merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Selanjutnya, ada ciri kebahasaan dari teks narasi. Apa saja sih ciri kebahasaan teks narasi? 1. Menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya. Contoh, raja siang, raja malam, tulang punggung, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Contoh, saya makan sebuah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. 3. Menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. 4. Menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contoh, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Sekarang kita dengarkan yuk contoh teks narasi yang berjudul Dongeng Kancil dan Buaya. Si Kancil dan Buaya. Si kancil merupakan hewan yang sangat cerdik dan banyak akal. Suatu hari, si kancil akan pergi ke kebun mentimun yang terletak di seberang sungai yang penuh berisi buaya yang ganas. "Hei kancil, mau kemana kau?" teriak salah satu buaya ketika mendapati si kancil sedang berdiri di pinggir sungai. "Wah, mangsa empuk nih," teriak buaya lainnya. Si kancil kaget dan memutar otak mencari akal bagaimana caranya bisa menyeberang sungai melewati buaya-buaya ganas itu. Si kancil memiliki ide yang cemerlang. "Hei buaya, tidakkah kau ingin memakan dagingku?" teriak si kancil penuh percaya diri. "Tentu saja, kami sangat lapar," jawab sang buaya disusul mengiyakan oleh buaya lainnya. "Baiklah, aku akan persembahkan tubuhku untuk kalian," jawab si kancil menggertak. "Tapi tubuh kecil dan kurus, tentunya tidak akan cukup dengan jumlah kalian yang banyak," sambungnya lagi. "Di seberang sungai terdapat kebun mentimun yang sangat segar. Biarkan aku memakan mentimun itu." "Lantas, apa yang harus kami lakukan?" tanya buaya itu.
Kalian berbaris rapi hingga ke seberang sungai dan biarkan aku berjalan pada punggung kalian, usul si kancil. Semua buaya menyetujuinya dan berjejer sesuai permintaan si kancil. Buaya-buaya tersebut berharap si kancil bisa gemuk dan cukup untuk santapannya. Buaya-buaya tersebut berjejer hingga ke seberang sungai. Si kancil pun berjalan di atas punggung buaya tersebut hingga sampai ke seberang sungai. Di seberang sungai, si kancil segera melompat dan berlari menuju kebun mentimun. Hingga sore menjelang, si kancil tidak kunjung datang pada buaya-buaya itu. Dari situ mereka berpikir telah dibohongi oleh kancil. Nah, itu adalah salah satu contoh teks narasi. Sekarang, analisislah struktur teks narasi yang telah kalian dengar. Tentukan bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan